Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Nupri Ramburada, mahasiswi semester 4 Politeknik Negeri Kupang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang job-job pengujian tanah 2. Yang pertama, pengujian DCP. Adapun tujuan ini yaitu untuk menentukan nilai CBR tanah dasar. Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini yaitu yang pertama, satu set alat DCP yang terdiri dari pemegang, penumbuk, stang pengantar, kepala penumbuk, stang penetrasi, mister penetrasi berskala 1-100 cm, mur pengatur skala mister, konus bersudut 60 derajat, yang kedua linggis, dan yang ketiga satu set kunci. Langkah kerjanya itu yang pertama, pilih titik yang ditentukan. Yang kedua, letakkan penetrometer yang telah dirakit di atas permukaan tanah yang akan diperiksa. Letakkan alat tersebut sedemikian rupa sehingga berada dalam posisi vertikal. Penyimpangan sedikit saja akan menyebabkan kesalahan pengukuran yang relatif besar. Yang ketiga, baca posisi awal penunjukan mister ukur dalam satuan milimeter yang terdekat. Penunjukan ini tidak perlu tepat pada angka 0 karena nilai ini akan diperhitungkan pada nilai penetrasi. Yang keempat, angkat palu penumbuk sampai menyentuh pemegang, lalu lepaskan sehingga menumbuk landasan penumbukannya. Tumbukan ini menyebabkan konus menembus tanah lapisan di bawahnya. Yang kelima, baca dan catat jumlah pukulan dan jumlah penetrasinya. Yang keenam, pengujian dihentikan apabila jumlah minimum kedalaman 70 cm atau jumlah tumbukan maksimum 40 kali. Yang ketujuh, cabut peralatan. Baik, kita masuk di perhitungan. Kita akan mencari nilai D. Nilai ini didapatkan dari bacaan dikurangi kedalaman penetrasi. Setelah itu, kita akan menghitung P. Di mana nilai ini didapatkan dari D dibagi pukulan. Setelah itu, kita akan masuk di log P. Nilai ini didapatkan dari log 10 kali P. Terus kita masuk di nilai di CBR per lapisan, di mana kita dapatkan ini dari 2,6354 dikurangi 1,29 kali log P. Pengujian pemadatan atau proktor. Tujuan pengujian ini yaitu yang pertama untuk menentukan harga berat isi kering maksimum dan kadar air optimum suatu tanah kohesif. Yang kedua, menyelidiki sifat-sifat tanah kohesif. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada tanah dan yang kedua ada air. Alat-alat yang digunakan yang pertama silinder cetakan, yang kedua alat penumbuk berat 2,5 kg dan 4,54 kg. Ketiga, palu karet keempat saringan nomor 4 dan 3/4. Yang kelima, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Yang keenam, oven. Yang ketujuh, baki kecil dan baki besar secukupnya. Yang kedelapan, gelas ukur. Yang kesembilan, pisau. Dan yang ke-10, sendok. Langkah kerjanya yaitu yang pertama harus siapkan contoh tanah. Contoh tanah sebanyak kurang lebih 24 kg dikeringkan. Jika ada gumpalan-gumpalan dihancurkan dengan palu dan disaring dengan saringan nomor 4. Contoh tanah yang lolos saringan nomor 4 dibagi menjadi 6 bagian dengan berat masing-masing kurang lebih 4 kg. Masing-masing bagian ditambahkan kadar air dengan bervariasi, misalnya ada yang 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, dan 16%, sambil diaduk secara merata, kemudian dimasukkan dalam kantong plastik dan didiamkan selama kurang lebih 24 jam, sehingga kemudian diperoleh contoh tanah dengan 6 macam kadar air. Yang kedua, untuk pemadatan. Silinder cetakan dipasang alasnya, dibersihkan dan ditimbang, kemudian pasang cincin kepalanya. Siapkan alat pengukur kadar air. Ambil salah satu contoh tanah, hamparkan ke dalam baki kecil, dibagi menjadi 3 bagian yang kira-kira sama untuk 3 lapisan. Bagian untuk lapisan pertama dimasukkan dalam silinder, diratakan dan ditumbuk dengan palu standar sebanyak 56 kali secara merata. Dengan cara yang sama,
Lakukan untuk bagian yang kedua dan yang ketiga. Yang terakhir, lepas cincin kepala permukaan dan dipotong dan diratakan tinggi silinder, kemudian ditimbang. Contoh tanah dikeluarkan dari silinder, kemudian diukur kadar airnya. Pemadatan dilanjutkan dengan contoh-contoh berikutnya dengan cara yang sama. Yang kemudian hitung berat isi kering, kemudian diplot pada grafik pemadatan dengan sebagai ordinat dan kadar air. Selanjutnya kita masuk di perhitungan dengan jumlah tumbukan 35 kali. Yang pertama kita akan mencari berat air. Berat air didapatkan dari berat tanah basah tambah cawan dikurangi berat air. Yang kedua, kadar air rata-rata, di mana kadar air rata-rata ini didapatkan dari berat air dikurangi kadar air. Selanjutnya kita akan menghitung beban penetrasi. Beban penetrasi proofing ring dikali bacaan. Selanjutnya grafik. Grafik ini didapatkan dari hitungan yang di atas. Ketiga, pengujian Senkon. Tujuan pengujian Senkon yaitu yang pertama untuk menentukan harga berat isi kering di lapangan. Yang kedua, memeriksa derajat kepadatan tanah. Alat-alat yang digunakan itu yang pertama, satu set botol dengan corongnya, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, silinder yang diketahui volumenya, kaleng dengan tutup meteran, alat penggali yang terdiri dari pahat, pisau, dan sendok, alat pengukur kadar air, pasir atau dengan diameter seragam dan kering, bahan, pasir. Langkah kerja, menentukan volume botol yang terlebih dahulu. Yang pertama, timbang corong dengan botol dengan berat. Yang kedua, pasang corong dengan botol, buka keran dan isi dengan pasir sampai keluar dari keran. Yang ketiga, tutup keran dan buang air yang lebih. Timbang corong dan botol dan air dengan berat. Yang kedua, menentukan berat isi pasir. Pasang botol dan corong, tutup keran dan isi dengan pasir. Kemudian buka keran kembali dan jaga supaya corong selalu terisi pasir, minimal setengahnya sampai botol terisi kurang lebih 3/4 bagian. Tutup keran dan buang isinya, timbang botol. Menentukan berat pasir dalam corong, isi botol dengan pasir dan timbangan. Letakkan corong di bawah dan buka keran sampai pasir berhasil mengalir. Tutup keran dan timbang corong dan botol berisi pasir. Menentukan berat isi tanah. Isi botol dengan pasir secukupnya dan timbang. Baik, kita masuk di hitungan untuk mencari kadar air. Kadar air ini didapatkan dari berat tanah basah tambah cawan dikurangi berat tanah kering tambah cawan. Rumus selanjutnya sama. Yang berikut kita akan mencari rata-rata kadar air. Rata-rata kadar air ini didapatkan dari kadar air pertama tambah kadar air kedua dibagi 2. Selanjutnya kita masuk di grafik, di mana grafik ini dibuat dari hasil perhitungan di atas. Yang keempat, pengujian CBR laboratorium. Tujuan pengujian ini yaitu untuk menentukan harga CBR tanah dan campuran tanah agregat yang dipadatkan di laboratorium pada kadar air tertentu. Bahan yaitu air dan tanah. Alat yang digunakan yaitu yang pertama, satu set mesin CBR yang terdiri dari kerangka beban, piston standar, proofing ring, dial, silinder cetakan, palu standar, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, saringan nomor 4, palu karet, baku yang sesuai, sendok tanah, stopwatch, keping beban, alat pengukur kadar air. Langkah kerja, yang pertama kita siapkan contoh tanah.
Contoh tanah yang telah diketahui harga kadar air optimumnya dikeringkan atau dijemur di terik matahari. Bongkahan-bongkahan tanah dihancurkan dengan palu karet, kemudian disaring dengan saringan nomor 4. Contoh yang lolos saringan nomor 4 dibuat 3 bagian, masing-masing beratnya kurang lebih 4,5 kg untuk 3 contoh, kemudian ditambahkan kadar air dengan merata dan diamkan selama 24 jam. Contoh tanah yang dipadatkan di dalam silinder cetakan dengan menggunakan palu standar. Salah satu contoh langsung dilakukan severe test. Yang kedua, untuk pengujian. Pengujian ini terdiri dari beberapa langkah kerja. Yang pertama, pasang profil ring dan piston dalam rangkah beban. Yang kedua, tempatkan contoh tanah di atas dongkrak dari rangkah beban. Yang ketiga, atur posisi piston hingga menyentuh permukaan tanah. Kemudian, setel bacaan ring pada posisi 0 stand. Yang keempat, beri keping pemberat pada permukaan contoh tanah dan pasang dial pengukuran penetrasi. Yang kelima, siapkan stopwatch dan alat pencatat. Yang keenam, putar dongkrak hingga piston berpenetrasi dengan kecepatan penetrasi 0,05 per menit. Yang ketujuh, setelah itu piston dilepas, dan yang kedelapan, ukur kadar airnya. Selanjutnya kita masuk di perhitungan. Yang pertama kita akan mencari W1, di mana W1 berat botol tambah corong. Yang kedua mencari W2, berat botol tambah corong tambah air. Yang ketiga untuk mencari W3, berat botol tambah corong tambah pasir. Yang terakhir, pengujian geser langsung. Tujuan ini untuk menentukan kekuatan tanah terhadap gaya horizontal dengan cara menentukan harga kohesi dari sudut geser dan dari suatu contoh tanah pada bidang geser tertentu. Bahannya air dan tanah. Alat yang digunakan, yang pertama stang penekan dan pemberi beban. Yang kedua, alat penggeser lengkap dengan cincin dan 2 buah arloji geser. Yang ketiga, cincin pemeriksaan terbagi 2 dengan penguncinya terletak dalam kontak. Yang keempat, 2 buah batu puri. Yang kelima, alat pengeluaran contoh tanah dan pisau pemotong. Yang keenam, cincin pencetak benda uji. Yang ketujuh, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Dan yang kedelapan, stopwatch. Langkah kerja yaitu yang pertama, timbang benda uji. Yang kedua, masukkan benda uji ke dalam cincin pemeriksaan yang telah terkunci menjadi satu dan pasanglah batu puri pada bagian atas dan di bawah benda uji. Yang ketiga, stang penekan dipasang vertikal untuk memberi beban normal pada benda uji dan diatur sehingga beban yang diterima oleh benda uji sama dengan beban yang diberikan pada stang tersebut. Yang keempat, pergeseran benda uji dipasang pada arah mendatar untuk memberikan beban mendatar pada bagian atas cincin pemeriksaan. Atur pembacaan arloji geser sehingga menunjukkan angka 0, kemudian buka kunci cincin pemeriksaan. Yang kelima, berikan beban normal pertama sesuai dengan beban yang diperlukan. Dan yang keenam, diamkan beban uji sehingga konsolidasi selesai. Dan yang ketujuh, lakukan pemeriksaan sehingga tekanan geser konstan dan bacalah arloji geser setiap 15 detik. Yang kedelapan, berikan benda uji normal pada benda uji ketiga sebesar 3 kali beban normal pertama dan lakukan langkah-langkah dari langkah nomor 6 ke 7 dan 8. Yang terakhir, selanjutnya kita masuk di hitungan untuk mencari gaya geser, di mana gaya geser ini didapatkan dari bacaan dikali kalibrasi. Yang kedua, untuk mencari tegangan normal, didapatkan dari 3,19 dibagi luas ring. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.